minggu keempat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Kepada Kang Ece, peserta anggota workshop, dan kepada pembicara yaitu Cemutia Dewi Pramardita, lebih enaknya mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena katanya tak kenal maka tak cinta. Salah maksud, nanti ada yang baper. Maksudnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Syairan Nansabila Putri, mahasiswi peternakan Unpad angkatan 2020. Saya di sini selaku MC yang akan mengambil alih dan memandu acara kali ini. Nah, sebelum acara yang kita tunggu-tunggu ini, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, dan kepada moderator juga terima kasih telah meluangkan waktunya, dan terlupa juga terima kasih kepada Cemutia Dewi Pramardita selaku pengisi acara, selaku pengisi materi ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan selimpah materi kepada para hadirin kita ini. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya membaca susunan kegiatan hari ini. Yang pertama, ada pembukaan acara yang telah kita lewati tadi, lalu sekarang ada pembacaan susunan acara, dilanjut dengan pengenalan dan pembacaan CV moderator. Lalu setelah itu diambil alih oleh moderator untuk pembukaan workshop dan pengenalan pemateri. Selanjutnya, mulai pematerian sekaligus tanya jawab, dan ada pemberian e-sertifikat kepada pemateri dan moderator, dan diakhiri oleh dokumentasi. Baik, saya akan memberitahu teknis selama acara ini berlangsung. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Dan kami persilahkan bertanya pada waktunya nanti. Baik, tidak lama-lama lagi, kita lihat CV dari moderator kita. Baik, moderator kita bernama Aji Nusa Bakti. Tinggalnya di Jalan Manglaya, kurang lebih daerah Cibiru. Nah, Kang Aji ini tuh bisa bahasa Inggris, Korea, keren banget ya Korea, sama bahasa Sunda. Nah, Kang Aji juga bisa musik, dari mulai drum, gitar, piano, sampai bass. Terus Kang Aji juga bisa bisnis, terus bisa juga nih otomotif mobil, sama jago matematika. Keren banget emang. Nah, Kang Aji ini pendidikannya dari SD hingga kuliah, SD-nya di SD Negeri Sukapura 1 Bandung, SMP-nya di SMP Negeri 17 Bandung, SMA-nya di SMA Muhammadiyah 4 Bandung, dan kuliahnya mungkin sampai sekarang ya di Universitas Pajajaran, lebih tepatnya Fakultas Peternakan. Nah, apa aja sih yang udah Kang Aji raih nih? Nih, Kang Aji juga pernah jadi Staff Household Department Animal Husbandry English Unit tahun 2019. Terus ada juga nih peraih medali perak Olimpiade Sains Mahasiswa bidang Matematika tahun 2020. Terus Wakil Ketua Departemen Bisnis dan Kemitraan nih tahun 2021, dan jadi HRD Animal Husbandry English Unit 2021 juga. Nah, Kang Aji juga pernah bekerja di Waiters Palette Cafe 2019 dan menjadi delivery man Pizza Hut 2020, dan mungkin ini sekarang ya guru SMA Al-Masum. Keren banget. Nah, nggak lama-lama lagi nih, biar kita juga dapat dari pemateri Cemutia, langsung saya serahkan saja kepada moderator kita. Kami persilahkan, Kang. Baik, terima kasih MC. Luar biasa. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua Departemen Bisnis dan Kemitraan Ce Fitria Rosalinda. Oh, mohon maaf, sudah hadir di sini Wakil Ketua BEM Kemafapet Unpad ya. Yang terhormat Wakil Ketua BEM Kemafapet Unpad Kang Hairul Azhar. Yang terhormat Ketua Departemen Bisnis dan Kemitraan Ce Fitria Rosalinda. Yang terhormat Ketua Pelaksana Entrepreneurship Building Kang Rudeni Ardiansyah, yang terhormat dan yang kami nantikan narasumber kita hari ini Cemutia Dita, dan teman-teman yang saya banggakan pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aji Nusa Bakti selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi pematerian dan
nanti ada sesi tanya jawab ya di workshop pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ada yang mau jawab gak ya? Semoga semangat-semangat semua ya, karena ini workshop terakhir, workshop kita yang keempat ya. Karena kebetulan saya juga mengikuti workshop ini dari awal sampai hari ini. Dan di materi kita yang terakhir ini luar biasa menarik ya, karena kita akan membahas materi mengenai digital marketing dan visualisasi produk. Sekaligus penutupan, sekaligus kita membahas sesuatu hal yang memang bagian terakhir dari sebuah bisnis gitu ya. Kita bagaimana cara memasarkan produk dan bagaimana kita memvisualisasikan ide bisnis yang sebelumnya telah kita tanam di pikiran kita. Dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Oke. Gimana tuh? Ada yang nyaut nggak tadi pas saya nyapa? Nggak ada ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita di akhir akan ada sesi diskusi, ya, akan ada sesi tanya jawab. Saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengikuti tata tertib workshop pagi hari ini dan menyimak tentunya materi yang disampaikan oleh narasumber nanti. Oke. Karena tentunya workshop ini akan bermanfaat dan terasa efektif kalau kita semua menyimak dengan baik. Oke, sepertinya langsung aja kita ke sesi pematerian, ya. Namun sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita pagi hari ini. Oke, udah mulai di screen CV dari narasumber kita. Oke, beliau adalah C. Insinyur Mutia Dewi Pramardita, CHRNLP, CHT, CI, CMHA. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan. Beliau lahir di Pekalongan, 22 Agustus 1969. Alamat beliau di Villa Nusa Indah 2, Blok V45, Jati Asih, Bekasi. Nah, profesi beliau adalah handwriting analyst, mindset programming, life coach, talent coach, business coach, trainer, logos facilitator, dan konselor. Luar biasa banyak sekali profesinya ya. Nah, teman-teman semua, beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Jadi beliau masih satu alma mater dengan kita. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan Unpad pada tahun 1987 sampai dengan 1992. Kita scroll ke bawah lagi. Oke. Bisa tolong di zoom, Kang? Oke. Beliau juga menempuh banyak pendidikan non formal bersertifikat. Ini luar biasa banyak sekali. Terakhir itu pada mungkin ini yang terakhir ya, pada tahun 2021 sejauh ini Logos Business Coach. Oke. Dan pengalaman kerjanya juga beliau sudah cukup banyak sekali. Beliau pernah menjadi instruktur komputer di LPK Swadarna Bandung pada tahun 1990 sampai dengan 1993. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini dia ya, beliau juga sudah banyak sekali berpengalaman menjadi narasumber atau pemateri pelatihan, workshop, dan seminar. Langsung saja kita sambut bersama dan kita sapa bersama-sama Ce Mutia Dita. Halo Ce. Halo Kang Aji. Apa kabar Ce? Alhamdulillah baik. Luar biasa banget Ce. Ini tadi profesinya banyak banget Ce. Emang saat ini semua itu digarap ya Ce, atau gimana itu Ce? Ya, nah ini ya kalau kita kembali lagi bahwa 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan ya. Salah satunya itu saya.
Ya, karena saya lebih senang ke pengembangan diri gitu kan. Nah, tapi nggak ada salahnya ya kita kuliah di mana aja kan untuk merubah pola pikir dan juga menambah wawasan, pasti ada hal baik yang kita ambil dari itu. Keluar dari situ memang saya kuliah itu sudah bekerja, sambil bekerja, termasuk di LPK Swadharma waktu itu apa ya, tempat kursus komputer paling ngetop ya dulu, zaman dulu ya, karena saya juga kebetulan zaman kuliah dulu juga saya belajar akuntansi ya secara non formal. Jadi saya juga ngajar komputer akuntansi di Swadharma juga, dan kemudian diperbantukan juga di ini Pusdiklat tingkat 1 Jawa Barat sampai tahun 93. Itu. Nah, setelah itu baru pencarian diri. Saya lulus, saya kerja dulu di Kompas Gramedia, tapi ternyata passion lah ya yang membuat saya berpikir. Akhirnya saya keluar dan saya mencari pencarian jati diri, dan saya lebih banyak di pengembangan diri, dan sekarang pun saya banyak membimbing teman-teman yang sedang ikut grafologi ya, dan banyakkan alumni dari psikologi Unpad. Jadi saya malah banyak berhubungannya dengan adik angkatan atau dosen psikologi Unpad sekarang ini. Ya, luar biasa. Berarti dari zaman kuliah udah sempat nyoba-nyoba kerja juga ya, Cik? Ya, betul. Karena Ya, saya tipe orang yang nggak bisa diem, ya. Jadi masih pencarian jati diri. Tapi alhamdulillah dengan sertifikat-sertifikat yang saya miliki sampai saat ini, ya, termasuk yang non formal, itu saya pakai semuanya karena saya juga jadi konsultan di beberapa sekolah, ada di perusahaan seperti Telkom ya. Telkom juga menggunakan saya untuk talent coach-nya. Kemudian saya juga membimbing para UMKM. Ya, kemarin baru selesai sebelum puasa, kita bikin kelas namanya Booster Omset ya, dan itu plus coaching, jadi pendampingan selama 1,5 bulan. wow. Teman-teman luar biasa banget nih kita kedatangan narasumber yang luar biasa, karena pengalaman menjadi narasumbernya udah cukup banyak banget. Saya baca juga tadi ada sempat di Bea Cukai juga ya, Cik? Di Bea Cukai, kemudian di pajak ya, di kantor pajak juga. Ditjen Pajak juga ya? Iya, Ditjen Pajak. Wow, terima kasih Cik Mutia udah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk kita semua. Oke, sepertinya kita langsung aja ya Cik ke sesi pematerian. Kita ada waktu pematerian selama 60 menit, kemudian setelah selesai pematerian nanti kita ada sesi diskusi dan tanya jawab itu sekitar 20 menit. Maka dari itu mungkin baiknya kita langsung saja. Saya serahkan kepada Ce Mutia Dita, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Aji atas waktunya. Hari ini saya bisa ketemu dengan adik-adik saya ya di Vapet yang udah lama banget mungkin nggak akan ketemu kalau tidak di acara ini ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Kang Hairul ya, Waka dari BEM Kema Vapet, kemudian Kang Rudiana, Ce Fitriani ya, Kang Aji ya, kemudian Kang Mulya yang sering menghubungi saya, dan juga Ce Saira, dan juga teman-teman hebat luar biasa. Saya panggilnya teman-teman aja ya, jangan Akang Ece, karena saya biasa manggil teman-teman ya. Walaupun usianya mungkin jauh, tapi kan saya nggak kelihatan ya kalau angkatan 87 gitu kan. Jadi saya panggil teman-teman aja ya, karena kita juga nanti akan mungkin suatu saat akan bermitra atau segala macam. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan ilmu, sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga bermanfaat untuk adik-adik di Vapet Unpad. Oke, saya share screen dulu ya.
Oke, sudah kelihatan. Oke. Nah, sudah kelihatan ya? Ya, sudah, Cek. Sudah, oke. Hari ini kita akan sama-sama memahami tentang digital marketing dan visualisasi produk, ya. Kenapa kita sekarang harus mengenal menggunakan digital? Karena memang saat ini adalah kita sudah akan berpindah ya dari industri 3.0 menjadi 4.0, walaupun sebetulnya nanti akan terjadi tahun 2030 karena ada si Copit ini ya. Jadi kita harus lebih cepat untuk beradaptasi, untuk fleksibel. Mungkin selama ini teman-teman menggunakan smartphone itu hanya untuk kegiatan sosial ya, kegiatan sosialita lah ya kalau saya bilang ya, sosialita, kemudian untuk foto-foto, bersuah foto, kemudian juga sosial media yang dimiliki juga kebanyakan sebelumnya itu hanya untuk memposting foto-foto ya. Tetapi sekarang ini saya lihat ya fenomena sudah berubah. Banyak orang branding itu sosial media. Bahkan TikTok sekarang juga sudah mulai dijadikan ajang untuk branding ya, untuk jualan juga. Termasuk Facebook. Dulu mungkin tahun 2009 Facebook itu masih untuk ini ya, aktualisasi diri ya. Kemudian muncul Instagram juga untuk aktualisasi diri. Namun sekarang tidak hanya aktualisasi diri, tetapi sosial media sudah bisa dijadikan untuk menambah pendapatan ya. Bahkan banyak orang-orang hebat di luar sana, orang-orang kaya juga dapat uang dari sosial media. Termasuk saya ya, branding dirinya itu dari sosial media gitu kan. Nah, kita akan mengenal apa digital marketing dan visualisasi produk. Ya, digital marketing itu adalah sebuah strategi. Ya, sebetulnya strategi kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan produk kita, ya. Kemudian di dalam marketing itu ada yang namanya kegiatan penjualan. Nah, apa tujuan digital marketing itu adalah ujung-ujungnya adalah mencari duit, ya, menambah penghasilan. Tetapi di dalam digital marketing kita punya strategi yang harus dijalankan, ya, supaya omset kita, penjualan kita juga meningkat, brand kita juga dikenal, ya. Jadi ujung-ujungnya kita belajar digital marketing itu untuk apa? Untuk meraih keuntungan, ya, melalui smartphone, ya, melalui tablet, melalui laptop yang kita miliki, ya, kita harus maksimalkan, ya, karena dunia sekarang adalah dunia internet, ya. Kalau kita sekarang tiba-tiba internet kita bermasalah, wifi kita bermasalah, kemudian data kita juga nggak bisa diakses, kita pusing banget gitu kan. Nah, makanya kita manfaatkan smartphone-nya juga kita manfaatkan ya. Kenapa dibuat smartphone? Karena supaya penggunanya juga smart ya, karena banyak yang bisa dieksplor dari smartphone tersebut ya. Nah, tadi saya cerita-cerita sama Kang Aji sebelum pandemi itu banyak sekolah dan orang tua yang melarang anaknya menggunakan atau memegang gadget. Alasannya adalah gadget itu negatif. Yang salah siapa? Bukan anaknya. Yang salah adalah orang tuanya dan gurunya. Karena yang diucapkan adalah negatif. Jadi anak-anak secara pikiran bawah sadar akan mencari yang negatifnya itu apa. Ya, tetapi ketika kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ya, mengajarkannya dari sisi positifnya, maka anak-anak tersebut juga akan mencari sisi positifnya dan menggunakan, bahkan memaksimalkannya, ya. Karena memang anak-anak sekarang termasuk Kang Aji ya, itu sudah anak-anak gadget ya, gitu kan. Sudah anak-anak beda seperti saya masih ketemu sama mesin tik gitu kan. Kalau dulu lahir kan sudah bisa bisa
pegang gadget gitu kan. Nah, tadi saya bilang ketika kita pegang barang yang kecil ya, smartphone ya, kita harus merubah mindset kita. Ya, karena kita merubah mindset kita, maka hasil yang kita dapatkan juga akan berubah. Ya, jadi bukan gadget itu bukan cari yang mahalnya ya, tetapi adalah kegunaannya, utility-nya. Ya, kalau saya kebetulan saya juga kerja banyakan melalui dunia online. Jadi saya cari gadget bukan mereknya, tetapi saya cari RAM-nya dan internal storage-nya yang tinggi. Ya, merek sih nomor 2 ya. Yang penting adalah baterainya lama, kemudian cari yang 8256 ya, karena semua data scan segala macam semua ada di dalam barang yang kecil yang hebat itu. Ya, menurut saya itu hebat banget gitu ya. Kita sekarang bingung kalau kemana-mana gadgetnya ketinggalan gitu ya, resah gelisah gitu. Nah, saya bilang saat ini adalah waktunya kita menjadi orang yang fleksibel, ya. Buka mata, buka telinga, ya, buka pikiran, buka hati, ya, supaya kita bisa menerima apapun hal baru, ya, dan kita bisa menggunakan hal-hal tersebut untuk hal-hal baik, ya, yang efeknya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk lain ya, bahkan untuk agama. Sekarang juga kan apa tuh namanya, pengajian-pengajian juga sudah mulai lewat online ya, belajar ngaji segala macam. Nah, yang pertama sebelum kita pasti teman-teman di sini pasti sudah, saya yakin sudah ada yang jualan, tetapi nggak ada salahnya ya, saya ulang lagi ya. Ketika kita mau jualan ya, kita harus tanya ya, harus tahu apa yang mau kita jual. Ya, jangan, karena jualan itu nanti kalau di sosial media hubungannya dengan branding diri kita. Ya, branding nama kita, nama toko kita. Kita akan dikenal sebagai apa? Itu dari apa yang kita jual. Walaupun nanti ada yang namanya diversifikasi. Ya, misalnya kita pertama jualan baju, ya. Nah, baju itu hubungannya dengan apa? Dengan kain, dengan fashion, ya, dengan keindahan. Nah, nanti bisa ditambah, tetapi sesuai dengan brand pertama yang kita jual. Ya, itu namanya diversifikasi. Nah, apa yang kita jual kita harus tentukan dulu. Dan pastinya apa yang kita jual itu kembali ke diri kita. Kita harus tahu namanya peta diri kita. Ya, peta diri kita itu termasuk adalah pengalaman, ya, kemampuan, keterampilan, potensi. Ya, itu yang penting. Modal itu nomor sekian. Karena banyak cara jualan di dunia online tanpa modal. Mungkin yang sebelumnya juga sudah dijelaskan ya dari pemateri sebelumnya. Tanpa modal pun kita bisa jualan. Ya. Nah, kalau kita mau jualan zaman sekarang, apalagi zaman di era COVID ini, ya, dan kemudian secara digital, kita harus tahu apa yang banyak dicari oleh orang. Jadi kita harus menemukan yang namanya needs, kebutuhan. Ya, kalau kita jualan seperti orang zaman dulu, ya, yaudah saya mau jualan baju, bajunya seperti ini maunya kita, ada pembelinya. Ya, dan ingat di dunia digital yang beli itu tanpa batas. Kalau kita nyewa toko, ya, di pinggir jalan, yang beli siapa sih? Yang lewat. Tetapi kalau kita jualan lewat online, itu dunia tanpa batas. Bisa-bisa yang beli di ujung kutub utara. Ya, percaya apa enggak?
Karena saya tahun 2014 saya pernah, zaman masih BBM ya, 2013 kalau nggak salah. Saya pernah pingin tahu ya, dalam waktu berapa menit sih postingan saya kalau di broadcast itu bisa sampai kemana saja. Waktu itu saya bilang saya jual kunci jawaban UN SMA. Saya broadcast. Kamu mau UN? Pingin tahu kunci jawabannya supaya nilai kamu sempurna? 3 menit yang menghubungi saya banyak. Ketika menghubungi saya tanya, dari mana, dari SMA mana, ya, kemudian dari daerah mana, dari pulau mana. Ternyata ada yang 5 menit saya nge-broadcast, itu yang masuk dari Papua. Dia tanya, Kak, saya mau dong kunci jawabannya dari SMA sekian. Kemudian ada dari Mantan, ya, dari Sumatera. Jadi nggak ada 10 menit, itu broadcastan kita, kalau sesuai dengan kebutuhan orang, itu sudah sampai mana-mana. Ya, itulah hebatnya. Makanya kita punya smartphone itu mau kita gunakan sebagai apa? Positif atau negatif. Dan itu akan kembali lagi ke pemiliknya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu adalah needs-nya. Apa yang dibutuhkan orang saat ini. Saat ini ada hubungannya dengan waktu. Lebaran, apa yang dibutuhkan biasanya? Baju baru, ya, kemudian alat-alat peralatan untuk beribadah, ya, kayak mukena itu laku. Tetapi setelah Lebaran, kita harus tahu needs-nya pembeli apa. Nah, jadi tergantung waktu. Nah, kita harus tahu itu, ya. Ini yang namanya dengan psikologi of selling, ya. Jadi di dalam dunia penjualan itu kita harus belajar namanya psikologi penjualan. Kalau kita nggak tahu psikologi penjualan, ya sudah lewat, ya. Nah, kemudian kita juga harus memahami apa yang akan kita jual, barang atau jasa. Itu pasti nanti sentuhannya berbeda. Kebetulan saya jualannya adalah jasa, bukan barang. Ya, kalau jasa itu akan menyentuh jiwa yang paling dalam. Ya, sedangkan barang itu lebih mudah. Kita harus tahu kebutuhan orang, ya, kebutuhan baik itu barangnya atau cara menggunakannya. Nah, ini yang harus mindset teman-teman harus kreatif, ya, harus diubah. Ya, saya jualan barang, tapi supaya laku itu barang yang jualannya yang bagaimana, ya. Nah, kemudian yang berikutnya target, ya. Siapa sih target jualan apa yang mau jadi pembeli? Ya, siapa yang beli? Nah, kita harus menentukan produk kita itu cocoknya ke segmen apa. Segmen itu di situ ada jenis kelamin, ya, kemudian ada usia, ya, kemudian ada pendidikan. Nah, ini harus teman-teman pikirkan. Karena nanti apa? Di Facebook dan Instagram, kita akan bermain dengan positioning. Kita akan bermain dengan targeting. Kita akan bermain dengan segmentation. Jadi kita harus tahu dulu, ya, target pembeli produk kita itu siapa. Ya. Teman-teman, maaf ya. Saya memang presentasinya dalam bentuk gambar, ya. Jadi teman-teman silakan mencatat, ya, karena saya sudah belajar namanya Zen presentation, ya. Jadi kalau dalam
kita presentasi tidak bisa gambar dan tulisan, kemudian mendengarkan dan membaca dalam satu waktu, ya. Tetapi dengan gambar, visualnya akan masuk, auditorinya masuk dengan mendengarkan suara saya dan diulang dengan teman-teman menulis, ya. Oke, saya teruskan lagi. Jadi teman-teman harus tahu segmennya ya. Siapa sih yang membeli produk kita? Itu harus dipikirkan. Ya, kemudian kita mau jualan di mana gitu kan. Nah, jualan di mana itu teman-teman juga sudah harus dipikirkan karena zaman sekarang, zaman digital itu banyak sekali. Ya, kita mau jualan dimanapun pasti ada yang lihat. Ya, yang pertama adalah kita bisa jualan menggunakan website. Ya. Nah, website ini nanti teman-teman bisa berhubungan dengan yang namanya Google My Business. Ya, jadi ketika teman-teman pasti semua punya akun Google ya. Kalau punya akun Google ketika nanti buka di laptop ya lebih gampang buka di laptop ya daripada di smartphone. Kemudian teman-teman nanti lihat kotakan yang ada akun kita di sebelah kanan itu ada kotakan, klik di situ ada yang namanya Google My Business. Nah, Google My Business itu teman-teman silahkan diisi di situ. Apa brand teman-teman, kemudian teman-teman juga bisa mengupload foto produknya, ya, kemudian juga bisa memberikan titik, ya, location teman-teman, ya. Nah, di situ teman-teman bisa memasukkan, ya, karena apa? Zaman sekarang, ya, pembeli itu sudah pandai, ya, karena banyak dunia kejahatan di digital. Jadi sebaiknya teman-teman Google My Business-nya ketika teman-teman mau jualan digital harus diaktifkan. Karena itu menyangkut yang namanya trust. Oh, ternyata lokasinya ada di situ. Oh, ternyata alamatnya ada di situ. Ya, teman-teman nggak usah pusing gitu. Kalaupun ada yang mau ngecek, teman-teman tinggal share aja link Google My Business-nya. Ya, di situ karena ada peta map lokasi kita. Ya, kalau teman-teman ketik ya di Google Mutia Dita pasti ada map-nya. Dan itu saya menggunakan Google My Business. Karena tas ya. Kita jangan seperti ghost ya, kita jualan tapi kita dicari nggak ada gitu ya, nggak akan ada pembelinya itu ya. Jadi Google My Business-nya. Nah, nanti di Google My Business teman-teman kalau punya web ya, sudah langganan web itu bisa dimasukkan linknya ke situ, sehingga nanti di situ akan lebih banyak lagi. Misalnya teman-teman webnya adalah untuk toko online ya, yang barang. Ya, memasukkan foto-foto barang. Nah, tinggal nanti si pembeli atau calon pembeli itu tinggal ngeklik. Tetapi kalau teman-teman yang menjualnya adalah jasa, teman-teman di situ bisa membuat artikel ya atau menampilkan portofolio. Ya. Karena itu tas calon kita itu akan terbidik dari Google My Business dan web yang kita miliki. Namun sayangnya ya, ketika kita bermain web itu banyak orang nggak sabaran. Ya, karena apa? Hubungannya itu agak ribet lah ya. Saya juga menurut saya agak ribet gitu kan. Agak ribet gitu karena harus tahu dulu kata kuncinya ya, kemudian juga harus bermain SEO segala macam. Jadi sementara saya pending dulu ya, saya tutup dulu web saya, tapi Google My Business-nya tetap saya jalankan ya. Dan kemudian ada lagi adalah sosial media ya, Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, ada TikTok, ya, kemudian juga ada Twitter.
Nah, lebih mudah, ya lebih mudah, target juga lebih cepat, ya karena setiap orang dalam sehari pasti akan membuka sosial. Halo. Ya, halo Cek. Iya, sempat hilang Sempat ya. disconnect ya, Cek? Iya, iya. Sebentar saya teruskan, berarti saya harus share screen lagi ya? Iya, iya, Cek. Ya, sebentar ya. Oke. Tadi sudah sampai mana ya? Nah, ya di sini. Dan kebetulan orang-orang itu punya waktu untuk melihat sosial media. Ya, bahkan kadang-kadang baru bangun tidur itu yang dipegang adalah smartphone. Ya, melihat Instagram, melihat Facebook, ya, atau status di WA. Ya, nah ini kita akan lebih mudah menggunakan ini, ya karena targetnya dan iklannya pun lebih jelas, ya kita positioningnya ya itu lebih jelas. Nah, kemudian juga TikTok, ya. Nah, TikTok zaman sekarang itu teman-teman bisa gunakan untuk menjual, tetapi tolong ya kalau menjual itu jangan, kalau menurut saya jangan sarkastik ya. Sarkastik itu adalah setiap postingan adalah jualan. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana mengetahui psikologi calon pembeli. Ya. Dan kemudian kalau selain sosial media, kita juga bisa jualan di Gojek, di Grab atau di Shopee Food. Ya, sekarang kan ada ya baru Shopee Food. Nah, kemudian juga ada yang namanya marketplace. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, tadi ada sosial media, kemudian ada marketplace. Di sini teman-teman bisa lihat ada Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan kemudian ada yang e-commerce. Ya, e-commerce itu seperti JDID, ya, itu masuknya adalah e-commerce, ya. Jadi bedakan antara marketplace dan e-commerce. Kalau marketplace itu dalam satu akun teman-teman bisa jualan bermacam-macam produk. Tetapi kalau e-commerce itu dari satu akun hanya satu produk. Misalnya gadget ya hanya gadget, ya nggak boleh dicampur dengan yang lain, ya. Makanya kalau di JDID itu biasanya kalau kita mau beli barang elektronik itu lebih terjamin, ya, karena yang jualan memang dia spesialis misalnya elektronik atau smartphone ya dia di smartphone, ya. Kemudian ada Sosiola, ya itu yang berhubungan dengan apa kecantikan, ya. Nah, teman-teman harus bedakan apa marketplace atau apa e-commerce. Ya, jangan dibolak-balik. Ya, jangan-jangan nanti salah ya. Ketika jualannya macam-macam, bikin akunnya jualannya di JDID, nanti kena spam ya, kena peringatan. Tapi kalau jualannya macam-macam ya di marketplace ini. Nah, apa keuntungan dan kerugian kelemahan kita jualan di dunia digital? Ya, kelebihannya adalah mudah dijalankan, ya. Kemudian jangkauan pasarnya lebih luas. Yang dulu kalau kita buka toko hanya orang yang lewat, kemudian kita juga bayar listrik, ya, bayar pegawai, ya, sewa tempat, ya. Sekarang nggak ada. Kalau di dunia online, toko kita adalah virtual. Ya, mudah dijalankan. Mau 24 jam silahkan kalau kuat, gitu ya. Kemudian modal yang diperlukan juga tidak terlalu besar. Kenapa? Ya, ongkos sewa, ya bayar listrik, bayar pegawai sudah nggak ada. Ya, kemudian bisa juga kita menjadi reseller.
atau dropshipper. Ya, kita bermitra dengan teman-teman, saling menjual. Ya, itu lebih bagus. Ya, apalagi di BEM Kema ini ada ada departemen bisnis dan kemitraan. Itu bisa diperbesar lagi, Kang Aji, ya, supaya bisa saling membuka lapak. Ya, siapa tahu nanti bisa jadi UMKM yang diprakarsai oleh BEM Kema, ya. Itu bagus banget gitu ya, saling bersinergi, saling berkolaborasi. Zaman jualan online itu kita nggak bisa sendiri, ya, kita lebih baik adalah berkolaborasi, bersinergi, ya, jadi besar bersama, untung bersama, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada reseller dropshipper, kita bisa bikin sistem itu dengan antar teman di kemitraan ini, ya, itu akan lebih bagus, ya. Kemudian tadi sudah tidak memerlukan tempat, waktunya fleksibel, produk yang dijual juga bervariasi. Nah, itu kelebihannya, ya. Kemudian kekurangannya adalah persaingannya ketat. Ya. Coba kita lihat kalau kita di marketplace yang jual produk baju model seperti itu bermacam-macam. Banyak, ya, dan harganya bervariasi. Nah, nanti kita belajar bagaimana dengan produk yang sama, misalnya harga kita lebih mahal, tetapi orang beli sama kita. Nah, itu ada triknya. Ya, dan kemudian kekurangan jualan online itu adalah kredibilitasnya kurang. Ya, kurang dalam artian kalau kita tidak memberikan spesifik yang jelas tentang produk yang kita jual. Ya, tetapi ketika kita memberikan spesifik yang jelas dari produk yang kita jual, ya, misalnya ada jualan pakaian, berarti kan harus diukur, ya, lingkar dada, ya, kemudian panjangnya, ya, kemudian bahannya, ya, itu benar-benar harus ditulis di situ. Dan kalau yang jualan makanan juga harus ditulis spesifikasinya. Misalnya pembuatan, tanggal kadaluarsa, ya, kemudian bumbu-bumbu yang digunakan, prosesnya, pengepakannya. Nah, itu perlu dijelaskan. Dan satu lagi adalah koneksi internetnya harus bagus. Ya. Nah, kekurangan jualan online ini sebetulnya bisa kita siasati kalau kita barang yang kita jual itu punya value. Ya, punya nilai. Nilai lebih. Nilai lebih itu bukan berarti murah, bukan berarti mahal. Ya, bukan berarti terkemuka, paling inovasi. Tidak. Ya, tetapi ada caranya. Ya. Persaingan ketat buat saya nggak ada masalah. Kalau buat saya, ya, gitu. Karena rezeki juga pertama sudah ada yang atur, ya, tetapi supaya rezekinya lebih banyak kita siasati, tetapi bukan dengan menipu. Karena ingat, kredibilitas jualan online ini kadang-kadang orang suka nggak percaya. Tapi bisa percaya spesifik itu. Dan satu lagi, setiap teman-teman menjual, ya, ingat, minta testimoninya. Ya, karena testimoni itu akan meningkatkan kredibilitas jualan dari teman-teman. Tetapi banyak yang lupa untuk meminta testimoni, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita masuk nih ke hal yang penting. Yang pertama adalah kita harus kreatif. Ya, kalau kita mau jualan di dunia digital, pertama kita adalah harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif, ya apa yang kita jual nggak dilirik. Padahal barangnya bagus dan itu yang dibutuhkan orang. Ya, kita harus tahu proses kreatifnya, ya, dari membuat desain, ya, kemudian juga teman-teman mungkin punya mentor, punya coach, ya, kemudian juga
harus research dulu, ya. Kita harus istilahnya harus tahu dulu, karena dengan riset itu kita tahu kebutuhan dari calon pembeli kita. Kemudian pikiran kita harus visionary ke depan. Ya, kalau kita nggak punya pikiran kita nggak visionary, ya udah kita gitu-gitu aja, nggak inovatif. Ya, kita cuman sebagai follower. Ya, kita ngikutin orang. Ya, tetapi bagaimana kita punya ide supaya produk kita bisa punya need di jangka panjang. Ya. Ini yang sebetulnya agak sulit. Nah, untuk kreatif proses ini, saya sarankan teman-teman harus punya mentor. Ya, ikut sesi coaching dulu. Ya, karena ketika ikut sesi coaching, itu potensi yang teman-teman miliki yang tidak diketahui teman-teman atau tidak diakui, itu akan keluar semua. Dan itu akan memudahkan teman-teman untuk melakukan proses. Ya, jadi Kang Aji boleh sekali waktu, sebetulnya saya di sesi ini tuh pingin ngasih free loh, untuk 3 orang sesi coaching loh, tapi untuk yang benar-benar punya keinginan untuk menjalankan digital marketing. Tapi saya serahkan kembali ke Kang Aji ya nanti. Gitu. Kemudian kita juga harus tahu yang namanya psikologi of selling. Ya, jadi kita belajar psikologinya untuk menjual, ya. Karena apa? Kalau kita belajar psikologi selling, kita tahu kebutuhan. Ya, kebutuhan hierarki ya, hierarki kebutuhan manusia adalah untuk diakui, aktualisasi diri. Nah, kita sentuh titik paling atas itu. Ya, supaya calon pembeli itu membeli barang kita, atau orang yang sudah membeli itu datang lagi membeli. Ya. Kang Aji, saya tanya, penjual sukses itu yang gimana sih? Kalau menurut saya ya, Cek, yang dia tuh pertama dari visualisasinya bagus, brandingnya bagus, strategi marketingnya juga bagus, dan promosinya. Terus diakhiri dengan memang produknya yang bagus. Itu penjual yang sukses menurut saya. Oke, kalau itu semuanya bagus, apakah feedback dari hasil yang dijual itu bagus atau gimana? Signifikan nggak? Kalau signifikan atau enggaknya itu saya kurang tahu ya, Cek. Karena perlu data gitu kan. Cuman feedbacknya kalau menurut saya, kalau memang dari kita strategi marketingnya bagus, brandingnya bagus, dan produknya juga memang berkualitas, konsumen senang, itu bisa muncul marketing relationship gitu. Jadi dengan sendirinya konsumen akan ngobrolin itu ke teman-temannya yang lain gitu. Oke, yang terakhir nih bagus ya. Jadi kalau saya kasih sedikit gambaran ya. Seorang penjual sukses itu adalah ketika orang yang beli datang lagi untuk beli. Ya, kemudian dia merekomendasikan dan mengajak orang lain untuk beli produk kita. Ya, dan orang yang direkomendasikan itu kembali membeli produk kita. Dan kemudian mereka merekomendasikan lagi ke orang lain. Ya, dan membeli. Itu yang namanya penjual sukses. Ya. Tadi jawabannya sudah betul, tapi mungkin Kang Aji agak takut salah. Nggak ada salah benar, ya. Cuman saya kasih pandangan bahwa kita jualan itu pasti mencari keuntungan, ya, mencari penghasilan. Nah, bagaimana caranya penjual sukses? Yaitu, ya, datang lagi, datang bawa orang,
kemudian datang lagi, kemudian bawa orang lagi, datang lagi, dan bertambah. Dan tentunya juga hasil yang kita dapatkan akan bertambah banyak. Ya. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu yang namanya psikologi of selling. Ya. Nah, dalam psikologi of selling, barang yang kita akan jual, kita harus tahu manfaatnya apa. Ya, jadi teman-teman jangan asal menjual, tapi tulis kenapa saya mau jualan itu, why-nya. Ya, why-nya itu harus terus bergumam ya di pikiran. Kenapa ya saya mau jual itu? Nah, nanti kalau sudah tahu why-nya kenapa saya mau jualan itu, carilah kelebihannya. Ya, kemudian cari kekurangan. Kekurangannya itu hanya untuk diri kita. Karena kekurangan itu nanti untuk menyiasati supaya tidak terlihat di calon pembeli. Ya, kemudian kita juga harus tahu, kita harus berhitung namanya keuntungan. Dan jangan lupa, sama pembeli kita harus memberikan yang namanya jaminan. Oke, kamu les sama saya. Misalnya Kang Aji kan guru ya. Nah, kemudian membuka les. Berarti apa yang dijual? Jasa. Nah, Kang Aji harus tahu kenapa saya membuka les. Apa manfaatnya? Tulis di situ, karena manfaatnya itu harus kita kemukakan ketika nanti kita jualan. Nah, kelebihannya anak tersebut les di saya, apa? Sentuh. Ya, kekurangannya itu untuk diri kita. Supaya kita sadar diri, oh saya punya kekurangan. Seminimal mungkin kekurangan itu kita tekan. Nah, kemudian juga keuntungan. Keuntungan buat orang itu, anak itu les di Kang Aji apa? Orang tuanya juga punya keuntungan apa? Ya, kemudian juga keuntungan buat diri kita. Dan jaminan. Kira-kira kalau dia nggak bisa matematika, les di saya sekian bulan atau sekian minggu, udah pinter tuh matematika. Nah, itu namanya jaminan. Ya, kemudian harga. Jangan kasih murah-murah. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, kita sudah tahu kelebihan dan keuntungannya, dan kita memberikan jaminan. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Ya, tetapi sesuaikan. Ya, karena belum tentu harga murah dikejar orang. Belum tentu harga mahal orang akan meninggalkan. Tidak. Ya. Nah, kemudian tadi who-nya, sasaran customer-nya itu siapa dan segmennya itu harus diperhatikan, dan bagaimana cara promosinya. Itu yang penting. Sampai di sini teman-teman paham nggak? Kang Aji paham? Paham, Cik. Oke, yang paham boleh nggak bersuara, tapi bisa kasih jempolnya gitu ya. Iya. Ini nampaknya seperti berdoa semua ya, berdoa selesai gitu ya. Kita santai aja ya, Cik. Iya, santai aja gitu ya. Nah, kemudian saya teruskan ya, Kang Aji. Nah, yang pertama, kalau kita di dunia digital, kita harus tahu teknik foto produk dulu. Ya, mau produk jasa, mau produk barang, kita harus punya namanya foto produk. Ya. Nah, di foto produk ini itu sebetulnya zaman sekarang ini, zaman setelah Covid ya, banyak kelas-kelas online itu mengajarkan foto produk. Ya, karena foto tidak hanya foto ya, tetapi ketika foto selain kita melihat angle-nya ya, kita harus belajar teknik penyinarannya. Ya, kemudian background-nya. Karena untuk foto produk itu biasanya orang menyukai foto-foto yang simple.
Ya, simple dalam artian itu enak dilihat di mata, nyaman dilihat di mata. Ya, makanya kan kadang-kadang kita banyak tertipu ya. Kita beli, fotonya bagus, habis sampai rumah, aduh kok gini gitu kan. Nah, itu adalah manipulasi ya. Tetapi kita di sini bolehlah fotonya bagus ya, tetapi juga produknya harus bagus ya, jaminannya harus bagus ya. Tadi kita sudah belajar ya, namanya manfaat, kelebihan, keuntungan itu harus kita pahami ya. Jangan kita menipu. Kalau menipu nanti kapok orang, nggak datang lagi. Kemudian dikasih testimoninya jelek, ya sudah gitu ya, dikasih bintangnya 1. Ya, karena orang sekarang pinter ya, termasuk saya kalau saya mau beli di marketplace, ya, saya harus lihat dulu tuh terjual berapa, kemudian saya lihat dulu review orangnya. Kalau reviewnya bintangnya 3 ke bawah, ya saya nggak beli gitu ya. Saya cari toko lain. Seperti itu. Ya, makanya itu yang namanya persaingannya ketat, ya. Nah, foto produk, teman-teman silahkan belajar. Kalau yang mau belajar sendiri tuh sebetulnya mudah ya. Teman-teman sekarang kan ada yang namanya ring light ya. Tahu kan ring light itu? Apa tuh lampu yang bulat. Nah, itu kan dijual tuh di online. Kemudian juga ada background ya, kertas background. Nah, kertas background itu teman-teman bisa beli juga. Ya, murah kok. Harganya bervariasi dari 5.000 sampai 30.000, tergantung dari ukurannya. Ya, nanti di situ ada yang modelnya kayu, ada yang modelnya bata, bata diwarnain putih, segala macam ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti apa nih? Warna kayu. Jadi seakan-akan itu di meja gitu. Padahal mungkin kita foto ada di lantai gitu ya, tetapi kita punya template, nah kita gunakan. Nah, nanti setelah difoto, teman-teman juga harus menggunakan aplikasi. Ya, ada aplikasi apa ya, VSCO ya, kemudian Snapseed ya. Kemudian apa tuh yang buat apa untuk foto lah ya, ada. Kebetulan klien saya juga sebetulnya banyak ya. Saya punya klien pribadi yang memang dia food stylist ya, kemudian food photographer ya, karena mereka coaching sama saya, jadi saya juga akhirnya diajari yang namanya foto produk ya. Nah, itu mereka setelah difoto, mereka akan edit menggunakan 3 atau 4 aplikasi itu. Ya. Nanti setelah diedit, oke, bagus fotonya, mereka akan pindahkan ke aplikasi lain. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan ya yang namanya Canva. Ya, aplikasi Canva. Nah, di situ pindahkan. Ya, bikin sesuatu yang indah, enak dipandang mata. Ya, sederhana, simple. Karena apa? Jatuh cinta aja kadang-kadang dari pandangan pertama ya. Kita mau beli barang juga kan lihat dari pandangan pertama gitu kan. Wih, padahal mungkin setelah dibeli, dipakai, B aja gitu ya, biasa aja. Tetapi ketika pandangan pertama itu tidak berpindah, itu yang namanya kita sudah berhasil menarik psikologi dari si calon pembeli. Ya, itu. Nanti mungkin Kang Aji kalau nggak ada atau belum belajar foto produk, boleh ya nanti kita belajar ya sama. Baik. Kita bikin kelas kecil aja, kita belajar buat teman-teman yang ingin belajar foto produk. Ya, itu kalau barang. Nah, kalau jasa. Seperti saya seorang konselor ya, saya seorang coach ya, itu adalah hal yang private. Jadi tidak boleh kita memposting pada saat ketika sesi coaching atau counseling. Ya,
Jadi saya biasanya menggunakan quote ya, atau memberikan artikel, tapi fotonya itu saya ambil yang mendekati artikel tersebut, yang mewakili artikel tersebut. Ya, kalau teman-teman nanti berteman di Instagram saya, itu bisa lihat. Ya, karena itu akan menyentuh sisi psikologi dari calon yang kita bidik. Ya. Nah, mungkin Kang Aji juga karena di dunia jasa nanti bisa lihat-lihat ya. Nah, ini hubungannya dengan konten. Ya. Demi konten gitu ya. YouTube ya, hal pribadi pun ditayangkan. Nah, itu kan demi konten. Nah, kalau kita kan kontennya jualan ya. Jadi, kalau kontennya jualan, ya kita harus sesuaikan dengan produk yang kita jual. Ya. Seperti tadi, foto produk itu juga masuk ke dalam konten. Nah, konten berikutnya adalah bahasa. Tulisan. Ya, karena itu bentuk komunikasi. Kalau foto hanya foto aja yang ditampilkan tanpa ada tulisan atau bahasa, orang tahu nggak bahwa foto yang ditampilkan itu adalah tujuannya teman-teman jualan? Tentunya tidak. Jadi ketika memposting foto, itu harus disertai dengan tulisan. Nah, tulisan itu teman-teman bisa tadi pakai yang identifikasi itu. Apa manfaatnya? Ya, kemudian kelebihannya, ya, keuntungannya, jaminan, dan harga. Nah, harga kalau kita lihat di Instagram atau di Facebook banyak yang tidak menyertakan harga. Ya, mau tahu silahkan DM. Atau silahkan lihat klik link bio. Itu hanya teknik. Ya, teknik supaya orang calon customer itu menghubungi kita dan itu menjadi istilahnya target kita untuk selanjutnya, walaupun mungkin pada saat itu tidak membeli. Ya. Tetapi kalau saya pribadi ya, saya lebih senang memperlihatkan harga. Ya, kalau kita yakin sama produk kita, ya, dan kita menggunakan bahasa-bahasa, sekarang ada yang namanya covert selling, ya, covert selling, bahasa terselubung, ya, kemudian hypnoselling, ya, bahasa yang menghipno, ya, covert selling sama hypnoselling itu hampir sama, yaitu memanipulasi pikiran orang, yang tadinya nggak butuh jadi butuh, yang tadinya nggak pingin jadi pingin. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia zaman kita dulu, nggak tahu ya zamannya Kang Aji masih ada nggak yang namanya bahasa hiperbola. Saya nggak tahu nih ya. Tetapi di covert selling, di hypno selling itu kita pakai bahasa hiperbola, tetapi yang sudah dihaluskan banget, ya. Sehingga kalau tadi kan saya bilang bahwa untuk menjual kita harus melihat kebutuhan. Ingat ya, kita harus melihat kebutuhan pembeli. Tetapi dengan konten, kita bisa menciptakan kebutuhan pembeli. Karena membuat calon customer kita confused, bingung. Pertama lihat, kok bagus ya, nanti berapa hari lihat lagi. Terus berpikir, kayaknya gue butuh apa enggak ya? Gitu. Kapan sih tanggal deadline-nya? Harganya berapa sih? Ngubungin siapa sih? Nah, itu disimpan dulu nih sama dia. Dan berapa hari kemudian dia lihat lagi dan terjadilah transaksi. Nah,
itu kita menggunakan konten yang namanya covert selling. Seperti bercerita, ya, tidak lugas, ya, seperti bercerita, tetapi membangun kebutuhan secara psikologisnya. Oh iya ya, aku ternyata butuh, walaupun sebetulnya nggak butuh-butuh banget, ya. Itu yang kita harus belajar namanya covert selling. Di sini sudah ada yang belajar covert selling? Kang Aji sudah belajar atau yang lainnya? Belum, Cek. Belum ya. Jadi jualannya lugas ya. Oke, nanti kita bikin kelas-kelas kecil ya. Kita belajar yang namanya foto produk, kita belajar namanya covert selling ya, karena dibutuhkan banget nih di dunia digital marketing untuk meyakinkan, untuk mempengaruhi pikiran bawah sadarnya. Ya, ini yang namanya psikologi of selling. Di covert selling ini senang ya, covert selling ini, karena apa? Akhirnya, aduh, tadinya nggak pingin kayak Bu Mutia nih, tapi kayaknya butuh deh Bu, gitu kan. Nah, setelah itu kelas-kelas berikutnya dia pasti ikut, gitu kan. Nah, jadi konten. Jadi teman-teman harus memahami namanya konten. Nah, di konten itu juga kita akan belajar yang namanya template, ya, template ya. Template itu kalau kita misalnya sosial media kita sudah dibuat bisnis profesional, konten nggak boleh berantakan. Konten itu harus diatur. Ya, artinya diatur, template itu harus sama. Ya, kita mau pakai brand warna apa, brand kita, itu harus sama. Ya, karena apa? Kita identik dengan brand. Brand identik dengan kita. Ya, jadi warna harus sama. Seperti kalau teman-teman lihat Milagros ya, yang jualan Milagros, karena kemarin juga saya banyak nge-coaching teman-teman Milagros ya di seluruh Indonesia. Nah, mereka karena Milagros warna ungu, mereka bikin yang namanya Republik Ungu. Ya, jadi ungu itu identik dengan Milagros. Ya. Nah, itu teman-teman juga harus pelajari itu yang namanya template, harus menggunakan font. Ya. Font kalau untuk jualan itu yang enak di mata. Jangan banyak font yang banyak elaboration. Elaboration itu keruwelannya. Ya, banyak yang beraneh-aneh. Simple aja. Ya. Kemudian selain template, selain warna, selain font, kita kan pingin ya sosial media kita itu followernya banyak, ya. Kemudian didatangin juga, dilihat oleh banyak orang, ya. Tolong ya tidak membeli follower bodong ya. Ya, saya paling benci banget tuh orang jual follower tapi itu follower bodong gitu ya. Anda followernya banyak tapi pembelinya nggak ada. Jadi mendingan follower itu dikumpulkan sesuai realita. Nah, bagaimana cara mengumpulkan follower atau Instagram kita, sosial media kita banyak yang lihat? Itu hubungannya dengan konten. Ya, teman-teman bisa membuat gimmick-gimmick apapun. Ya, misalnya membuat game. Ya, membuat game. Kemudian bisa juga membuat work dan memberikan tips. Ya. Nah, itu teman-teman harus sudah pikirkan itu. Kalau yang jualan makanan, ya tips itu harus wajib. Ya, kemudian bagi resep. Oke. Kayaknya Cemutia disconnect lagi.
Oke, udah hadir lagi ya. Halo, C. Ya, Kang. Oke, bentar. Tadi sampai konten ya. Nah, saya teruskan. Jadi teman-teman harus membuat sesuatu di selain foto produk, ya, yaitu tips, ya, membagi resep. Membagi resep itu jangan resep jualan teman-teman, ya, tapi resep-resep yang gampang-gampang. Itu kan bisa googling, ya. Kemudian juga bikin namanya video-video, cuplikan video Anda lagi packing, cuplikan video Anda lagi apa? Misalnya membuat proses produk, ya, walaupun sedikit, tapi itu membuat orang penasaran, ya. Kemudian selain kuis ada hadiahnya, ya. Kemudian humor. Nah, humor itu juga perlu, ya, teman-teman bikin sesuatu yang lucu-lucu di dalam konten sosial media teman-teman, ya, di dalam Instagram Story atau Facebook Story-nya. Ya, karena itu masuk dalam psikologi of selling. Ya. Dan atur waktunya konsisten. Ya, atur waktunya konsisten itu adalah kuis itu misalnya seminggu sekali, hari apa? Ya, kemudian humor itu hari apa, jam berapa, dan jamnya juga harus konsisten. Ya, tips itu bisa tips membersihkan rumah, tips segala macam lah. Tips mendidik anak segala macam gitu di luar dari foto produk yang kita jual, ya, itu adalah nilai lebih dari jualan teman-teman, ya, itu namanya tidak pelit ilmu, ya. Dan teman-teman nggak boleh pelit untuk like Instagram orang, ya, karena apa? Ya, karena law of attraction, LOA. Ya, ketika teman-teman like Instagram orang akan penasaran. Apalagi kalau teman-teman komennya itu bukan jualan, jangan komen jualan lah ya. Di komentar orang tuh jangan komen jualan, itu namanya nggak sopan banget. Tapi menyapa, memberikan apresiasi. Karena apa? Karena semua orang senang diberikan apresiasi. Nanti ketika kita memberikan apresiasi di komentar orang itu akan lihat, orang lain itu akan lihat, penasaran. Kok dia siapa sih? Kok kasih apresiasi? Dia akan klik. Nah, itu adalah cara kita memikat orang lain di dunia digital. Ya. Jadi kita jangan pelit-pelit lah like, ya, jangan pelit-pelit juga memberikan komentar. Ya, orang yang nggak kenal kasih komentar. Saya juga gitu, artis-artis saya kasih komentar. Ya, lama-lama dia lihat. Ya, lama-lama ketemu, lama-lama kita berpartner di stasiun TV, atau ketika saya mengisi di satu tempat, saya akan membawa dia sebagai MC-nya, saya pematerinya. Kita pokoknya nggak boleh namanya pelit, ya. Dan kemudian satu lagi tadi testimoni, ya. Testimoni boleh ya, jangan sungkan-sungkan. Orang Indonesia tuh nggak enakan ya kalau mau nanya, Ibu gimana setelah makan produk saya, Ibu gimana setelah putranya les dengan saya, ya. Dalam bentuk tulisan aja, karena nanti setelah itu kita capture, kita masukkan ke Instagram kita, ke sosial media kita, dan kalau masukkan ke IG Story, ya, kemudian kita masuk dalam sorotan. Dan kalau kita bermain sosial media, hashtag jangan lupa. Hashtag. Ya, hashtag itu sudah disediakan sebetulnya. Kalau kita misalnya hashtag, misalnya ayam. Nanti kan keluar tuh ayam apa, ayam apa, ayam apa. Ya, udah kita klik aja, ayam murah, ayam enak, ayam goreng enak, ya, ayam goreng surendol. Udah, kita tinggal pilih aja. Ya, karena ketika orang mencari ayam goreng murah, kita keluar. Orang bilang ayam goreng enak, kita keluar. Ya. Nah, itu kita bermain hashtag. Ya, kemudian harga. Ya. Saya teruskan untuk harga.
Ini nggak jalan ya? Iya, C, belum, C. Oh, oke. Nah, untuk harga. Nah, di harga ini kita tetap pakai yang namanya covert selling. Ya, karena kita menggunakan psikologi of selling. Nah, harga ini tadi saya bilang, ya, belum tentu yang murah dibeli orang, belum tentu yang mahal nggak dibeli orang. Ya, tetapi teman-teman bisa menggunakan trik. Misalnya, harga, ya, misalnya di Kang Aji kalau ngelesin kira-kira sebulan berapa? Misalnya Misalnya mm, bulan harga berapa? ngelesin per orang ya, C. Mm, Per orang ya 500 lah misalnya. Oke, per orang 500, fixnya 500 ya. Kita pakai harga coret. Untuk bulan ini kasih 800 coret 500. Jadi oh murah ya gitu kan. Padahal memang itu harga kita gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya murah padahal kan memang itu harganya. Nah, harga coret itu berpengaruh banget gitu ya. Jadi teman-teman itu jangan memberikan harga yang langsung gitu ya. Tetapi harga coret. Bisa harga coret atau bisa juga dengan kata diskon. Hanya untuk yang daftar hari ini. Special price gitu kan. 500 gitu. Padahal besok juga untuk hari ini kan tetap ya dibacanya hanya untuk hari ini gitu ya. Nah, itu special price, harga coret, ya diskon hari-hari besar. Ya, kemudian mungkin kasih diskon buat yang ulang tahun. Itu. Buat ulang tahun mau daftar ibu putranya yang mau ulang tahun mau daftar les sama saya boleh. Syaratnya tolong fotoin akte kelahiran ya, gitu. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau Kang Aji ngelesin kan ada yang perorangan, ada juga per grup. Nah, per grup kita bikin. Kalau perorangan 500 per grup ya maksimal 3 orang A 400 gitu kan. Jadi kan harus grup. Ya, kalau grup yang lesinnya materinya sama gitu. Iya, betul. Itu teknik ya, itu teknik bagaimana covert selling untuk price ya. Sebetulnya masih banyak lagi. Ya, warna juga mempengaruhi ya. Misalnya special price kasih warna merah gitu ya. Kenapa kalau teman-teman masuk ke supermarket ya, atau layan ke toko diskon itu selalu background-nya warna merah ya, dan itu juga teman-teman harus pahami ketika teman-teman memberikan diskon, memberikan special price itu kasih warna merah ya. Itu yang namanya psikologi dari selling ya. Kemudian sebetulnya masih banyak lagi ya kalau kita nanti ada buat kelas khusus itu akan kita bedah sedikit-sedikit ya, tapi mendalam gitu. Dan kemudian kita bisa juga barang kita itu apa kita bilang ready stock ya, atau mungkin yang jualan makanan atau baju atau segala macam tulis ya tinggal sekian ya, tersisa sekian, orang balapan. Tapi kalau kata masih masih banyak aku. Nah, itu namanya psikologi ya. Tapi kalau sudah tinggal sedikit, wah, gue harus beli nih gitu kan. Jadi ya punten saya motong, izin mengingatkan waktu kita tinggal sampai 10.25. oh ya, oke. Ini tinggal sedikit lagi ya, saya cepatkan ya. Ada Ya, ready, kemudian ada ready tukuk ya, yang jualan. Nah, jadi bumbu-bumbunya sudah disiapkan,
orang beli nanti tinggal dimasak. Kemudian ada ready to eat. Nah, ready to eat itu yang orang pesan sampai rumah langsung dimakan. Biasanya pakai food dan kemudian juga ready to wear. Nah, ready to wear itu berarti yang langsung dipakai. Kalau kecil tinggal kecilin itu biasanya jaminan ya masuk ke kita sebagai penjual. Nah, satu lagi yang penting adalah service. Ya, ini jadi ketika teman-teman meladeni pembeli itu harus ramah, harus fun, ya. Kemudian juga mengucapkan terima kasih, ya. Kemudian jangan lupa untuk sering-sering menyapa, ya, karena semua orang butuh apresiasi dan ramah. Ya, ini kita main di service excellence, ya, karena menyentuh relung hati yang paling dalam. Ya, walaupun harga kita mahal, karena kalau service excellence-nya kita bagus, kita pasti orang nggak akan kemana-mana lagi. Nggak apa-apa mahal dikit, tapi baik kok, cepet kok, nggak bohong kok, seperti itu. Ya. Dan kemudian dari semuanya, kalau semuanya kita jalanin, ya kita nggak usah takut sama kompetitor kita, karena kita punya sesuatu nilai yang lebih, ya. Nilai yang lebih, salah satunya adalah di service excellence, ya. Dan kemudian waktu. Nah, waktu teman-teman itu harus ingat, teman-teman harus konsisten ketika posting produk waktunya jam berapa. Ya, teman-teman harus tahu yang namanya jam prime time, ya, secondary time. Ya, prime time itu teman-teman pelajarin aja di Google ada biasanya waktu-waktu orang melihat sosmed itu jam berapa. Ya, jam 7 pagi ketika makan siang dan ketika menjelang istirahat. Yaitu orang-orang yang sangat mudah dipengaruhi ketika kita jualan. Ya. Oke, dan lakukan dengan konsisten. Itu kuncinya. Oke, terima kasih waktunya. Kang Haji, tepat ya? Apa lebih 2 menit? Baik, tepat, Cek. Pas, Tepat. masih ada sisa 1 menit sih. Ya, silakan Ya. teman-teman bisa lihat Instagram saya, Facebook saya, dan ini kebetulan kalau Kang Haji itu menghubungi saya pakai nomor private saya. Dan sebetulnya nomor saya yang ini ada di 087 131317777. Oke. Terima kasih Kang Aji, waktunya saya kembalikan ke Kang Aji sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih juga Cemutia sudah menyampaikan dan berbagi ilmu kepada kita semua. Untuk teman-teman yang perlu nantinya menghubungi Cemutia, di layar masih tercantum nomor beliau. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Barangkali teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi digital marketing dan visualisasi produk, bisa langsung bertanya melalui kolom chat dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Sambil kita saya stop share ya, supaya yang tanya face to face. Oke. Sambil kita menunggu yang bertanya, ini mohon maaf juga kalau misalnya nanti bolak-balik saya lihat chat ya, karena ini saya menggunakan handphone, bolak-balik off cam maksudnya. Oh iya. Melihat chat gitu. Oke, itu kata panitia. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, langsung on mic aja, bertanya langsung seperti itu. Ya, sambil kita nunggu teman-teman bertanya, saya juga ada yang ingin dibicarakan dan juga ditanyakan. Tadi mengenai ini ya, Cek, yang 3 orang itu. 3 orang. Yang untuk 3 orang itu. Ya, yang 3 orang itu rencananya saya mau kasih coaching gratis ya buat 3 orang yang mungkin yang baru mau mulai ya, nggak tahu, atau mungkin buat teman-teman yang macet ya di tengah jalan ya, atau mungkin ingin memaksimalkan saya jualannya ingin lebih maksimal. Nah, itu silahkan Kang Aji aja nanti yang ini ya, yang menseleksi ya. Oke, baik, Cek. Nanti kita karena ke depan masih ada tahap
kompetisi, ya mentoring juga, kita ada mentoring juga sebenarnya. Oh, iya. Jadi kalau sebetulnya membutuhkan tadi kelas-kelas kecil, mungkin nanti kita bisa diskusikan sama panitia ya, barangkali bisa masuk di bagian mentoring gitu, Ce, yang bagian kelas-kelasnya yang Ce maksud itu. Iya, enggak. Kalau untuk yang coaching hanya untuk 3 orang ya, Ce? Saya kasih free untuk pertama, tapi nanti berikutnya kalau Kang Aji bikin kelas, ya insya Allah saya bantu ya. Kalau buat Vapet apa sih yang enggak gitu kan. Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan teman-teman, silahkan, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu ya, kita santai aja di sini gitu ya. Kita sama-sama belajar kok di sini. Iya, benar banget. Saya juga mau bertanya, Ce, ini mengenai visualisasi produk. Kadang memang zaman sekarang itu terhambat di desain gitu. Kadang nyari orang yang kompeten di bidang desain gitu ya, agak sulit. Kalau saya pribadi sih gitu ngerasanya. Kalaupun misalnya nemu nih orang jago desain, tapi dia udah punya kerjaan lain, agak sibuk. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, dia punya bisnis sendiri. Itu kan jadi untuk diajak joinan agak susah. Gitu, Iya. Ce. Sebetulnya gampang ya. Kalau zaman dulu kita cari orang desain karena kita nggak bisa menggunakan Photoshop ya, nggak bisa menggunakan Corel Draw ya. Kan itu harus belajar dulu ya. Tetapi sekarang itu relatif mudah ya. Saya membuat template-template ini juga sebetulnya sudah disediakan di Canva ya. Disediakan di Canva. Jadi di Canva itu kita bisa bikin apa aja seperti file presentasi, seperti card ya, seperti logo. Ya, kemudian juga postingan di Instagram, IG story. Itu sangat mudah sekali gitu loh. Jadi sebetulnya kalau teman-teman coba deh. Kang Aji sudah download Canva? Udah, ada, Ce. Nah, coba deh maksimalkan di situ. Itu enak banget. Iya, enak banget. Kalau saya pribadi emang selera desain sama apa ya, banyak mau lah gitu kalau bisnis tuh desainnya gini. Cuman kan saya pikir karena sepengalaman saya desain ini ternyata bagian yang cukup menyita waktu, akhirnya saya butuh orang nih gitu kan. Ya itu teh nyari orangnya rada lumayan. Iya, memang kalau cari orang akhirnya ya kita terganggu ya dengan orang ya, tergantung dengan orang. Kebetulan saya menguasai Photoshop sama Corel karena saya pernah kerja di advertising juga ya. Jadi saya harus menguasai itu walaupun saya bukan di bagian kreatif karena saya di bagian service klien ya. Tetapi setelah Canva, apa yang ada di pikiran saya itu saya bisa tumpahkan semua ke situ ya. Saya create sendiri gitu. Iya betul. Simple lagi ya, Cik. Iya, Apalagi simple. pakai yang premium sebenarnya udah bagus. Oh iya, premium gampang di Tokopedia juga dijual kan di Iya. mahal. Kalau sekarang tuh masih, kalau nggak salah masih ada promosi, ada kemitraan nih antara BEM Unpad dengan Canva. Jadi kalau kita pakai email Unpad, ya daftar Canva itu bisa dapat yang premium. Gitu, Nah, Cik. itu bisa dimanfaatkan untuk yang masuk ke kemitraan. Nah, mungkin nanti Kang Aji juga kalau butuh ini ya, apa tuh namanya training untuk Canva, saya ada. Jadi nanti bisa kita bikin training bagaimana menggunakan Canva gitu ya, dari pembuatan logo sampai pembuatan iklan, seperti itu, Kang. Oke, baik, Cik. Nah, Cik, ini sepertinya udah ada yang bertanya, ada 3 orang. Oke. Oh iya nih. Bacakan Ini dari yang pertama ya. ya, boleh. Atau mau langsung aja, Cik? Oke, langsung aja ya. Ini yang pertama kan dari Ahsana ya. Ahsana Mariama ya. Saya izin bertanya perihal dalam penulisan harga dengan harga di belakang 99
atau kurang Rp1 itu apakah mempengaruhi dalam jualan? Ya, misal 49,99, mohon maaf tidak bisa. Oh iya, itu juga bisa ya mempengaruhi ya. Jadi 50.000, nah 499 atau mau 100.000 99 ya itu boleh, atau 97.000 ya 47.000 ya. Nah itu juga boleh. Ini masuk ke dalam psikologi karena orang nggak sampai 50.000 kok, nggak sampai 100.000 kok gitu ya. Jadi ini juga bisa digunakan ya. Ini bagus banget nih pertanyaannya, tadi nggak sempat kebahas ya. Oke, boleh ya. Ini masuk ke psikologi selling ya, karena orang kan kalau sudah 100.000 mahal, 50.000 mahal, bisa pakai seperti ini ya. Pak Asana. Oke, yang berikutnya dari Dandi. Perihal penggunaan strategi, sebaiknya fokus pada satu strategi atau menggunakan banyak strategi, tapi mengesampingkan arah strategi tersebut. Karena biasanya yang menggunakan banyak strategi lebih tidak terarah pada tujuan. Betul. Ya, strategi itu sebetulnya kita buat untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, makanya buat strategi itu bukan kita bikin strateginya, baru kita bikin tujuannya, tetapi kita punya tujuannya dulu, punya goals-nya. Nah, goals-nya itu apa? Baru kita bikin strategi, jangan dibalik. Ya, nah strategi itu yang mendukung ke tujuan yang kita tempuh. Ya, nah di dalam strategi itu pas nanti ya yang saya harus begini, harus begini. Nah, dan bikin prioritas dulu, dibikin skala prioritas. Mana dulu yang mau diprioritaskan? Misalnya strategi A. Nah, strategi A itu mau kita buat, mau kita cari tujuan atau goals. Nah, strategi ini pasti di dalamnya kan banyak hal. Nah, itu yang dimaksimalkan. Kita jangan banyak pakai strategi. Ya, saya contohkan ya. Saya contohkan. Misalnya ketika kita jualan di sosial media, kita jangan pakai akun pribadi nama kita. Tapi teman-teman harus bikin akun pribadi yang akan teman-teman pakai atau nama produknya ya. Itu harus seragam. Terutama di Instagram. Di Instagram pindahkan, di switch ke akun profesional. Karena kalau di akun profesional nanti targeting itu akan dapat, karena nanti teman-teman akan memilih ya bisnis teman-teman itu apa. Misalnya bisnisnya tentang produk, klik produk ya. Kemudian targetnya siapa? Kemudian targetnya misalnya wanita. Pilih wanita. Usianya berapa? Usianya sekian. Itu nanti ya si Instagram itu akan pintar membidik orang-orang yang usianya segmennya seperti itu. Tetapi ketika kita profesional Instagramnya, bikin fanpage di Facebook, fanpage-nya itu namanya itu sama dengan nama Instagram yang produk itu. Karena nanti akan langsung ketika teman-teman posting di Instagram profesional akan keluar juga di fanpage-nya. Nah, kalau memang itu nanti memang mau dimaksimalkan, teman-teman bisa dijadikan Instagram Ads, yaitu berbayar. Ya murah kok berbayarnya ya, 10.000 ya sampai seterusnya, tergantung dari segmen yang kita bidik. Gitu. Jadi ya Dandi, strategi jangan banyak-banyak. Kita manusia itu pasti banyak karena pingin untung ya. Jadi banyak mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Silahkan ditulis dulu di kertas, kemudian mana dulu yang mau dijalankan strateginya. Ya jangan banyak. Nanti kalau banyak penjualnya yang confused, bukan pembelinya yang confused gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian Sabrina ingin bertanya, jika kami sebagai dropshipper itu memiliki supplier yang dari awal
itu memiliki produk dan harga yang sudah cocok, tetapi kami sebagai gini. Oke. Jadi tadi dropshipper ya? Ini chat saya kok belum keluar nih. Kang Aji bisa dibacain tadi yang terakhir? Halo. Atau Cesaira, tolong bisa dibacain. Saya belum muncul nih. Baik, jadi pertanyaan dari Sabrina, jika kami sebagai dropshipper itu memiliki supplier yang dari awal itu memang memiliki produk dan harganya yang cocok, tapi saat usaha kami sebagai dropshipper sudah lumayan berkembang dan tiba-tiba suppliernya tuh nggak ada kejelasan gitu di tengah jalannya. Nah, bagaimana solusinya tuh, Ce? Oh, oke. Ya, memang itu ya resiko kita jadi dropshipper atau reseller ya, karena kita bergantung dengan orang lain. Nah, kalau untuk dropshipper, kalau sebagai dropshipper itu kan biasanya mereka juga, nah kita tuh bisa memilih dropshipper loh, ya. Dropshipper itu kan jualan produk. Sebetulnya yang jualan produk seperti itu banyak yang lain. Nah, mungkin Sabrina itu bisa mensiasati itu punya backup supplier lain dengan produk yang sama. Ya, kita jangan bergantung pada satu supplier saja. Kadang-kadang begitu kita konsisten, dropshippernya si suppliernya nggak konsisten. Nah, kita harus pinter-pinter. Ya, bahkan kita bisa berpindah ke supplier lain ya yang mungkin lebih menguntungkan, yang mungkin bisa nego harga juga, ya. Jadi ini yang namanya fleksibel. Kita jangan bergantung pada satu orang, ya. Tapi kita juga bisa memilah dengan yang lain, gitu. Tapi ini bukan MLM ya, Sabrina ya? MLM bukan. Ya pokoknya gini, kita harus pandai-pandai, kita harus punya backup. Kalau kita sebagai dropshipper, kita harus punya backup, ya supplier yang lain dengan produk yang sama. Jadi ketika si produknya nggak ready stock, yang itu kita bisa cari supplier lain. Atau bisa juga ketika pembeli itu menanyakan pada kita, nah kita pakai psikologi of selling. Sebentar ya Pak, Bu, sebentar ya Kak, saya cek dulu di gudang. Padahal kita nggak punya gudang ya, kita tanya kepada suppliernya gitu. Nah itu bisa disiasati, seakan-akan kita pemilik produk itu gitu ya, padahal kita dropshipper. Ya, jadi bentar ya Kak ya, saya cek gudang dulu. Bentar ya Kak, kebetulan saya sudah di jalan nih, on the way. Besok ya. Karena mungkin juga supplier kita agak lama ya dihubungin, nggak first respon. Itu cara-cara kita aja berkomunikasi dengan pembeli atau calon pembeli itu. Oke, baik, Ce. Tadi mohon maaf tadi pas saya bacakan pertanyaannya dari Ce Sabrina ke mute, jadi nggak muncul. Untung MT-nya langsung tanggap tadi ya. Kita masih ada waktu sampai 10.45 sesi tanya jawab. Untuk teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Sepertinya masih cukup untuk satu pertanyaan ya, Cek. Ya, boleh. Boleh, silahkan. Oh. Ya, ada. Bu, ada yang mau tanya? Cesaira mau tanya. Cesaira apa ini produknya? Udah jualan atau belum?
Oh, sempet jualan yang tadi kayak Cece bilang gitu. Jadi kan, reseller nih, Mm-mm. apa namanya, yang ngambil dari orang itu. Heeh. Terus, nge-chat karena kan nggak tahu, di gudang si reseller kan nggak tahu ya Syaira. Terus Syaira tuh nanya gitu kan, terus nggak dibales-bales. Terus pembeli tuh udah kayak nanya-nanya gitu, "Gimana Kak, ada nggak?" Gitu-gitu. Mm-mm. Terus kayak, ya udah jadi Syaira jawab aja, "Sebentar ya Kak, cek gudang dulu." Terus ternyata dari sananya juga habis. Oh ternyata di gudangnya habis Kak, maaf ya, gitu-gitu. Terus kayak ide banget. Ya gitu, itu Bentar, trik kita aja. mohon maaf, ini ada yang raise hand dari Ce Sabrina. Oh Halo Ce iya, Sabrina, ada yang ingin disampaikan kah? oh iya, mangga. Eh, iya izin bertanya Kang Ce, mohon maaf kalau ketikanya sulit untuk menyampaikannya gitu. Ah iya. Jadi gini Ce, saya itu punya akun Instagram jadi itu khusus parfum gitu kan. Kemudian di tengah jalan tuh hati saya kayak karena banyak mungkin karena baru ya baru memulai bisnis jadi ketika kita dikomentarin gitu kayak banyak kok makin lama makin banyak eh apa ya kayaknya barangnya jelek gitu kan karena saya juga kan dropshipper gitu kan kok jadi makin Mm. lama si supplier ini kok barangnya makin jelek gitu. Nah di tengah jalan tuh saya kayak kepengen ganti produk sedangkan ketika saya upload sebuah produk yang bukan parfum selain parfum itu tuh peminatnya tuh nggak ada gitu. Apakah sebenarnya tuh boleh akun sosial media yang tadinya jualan parfum tiba-tiba berubah jadi tas misalkan gitu itu tuh berpengaruh nggak sih ke audiensnya gitu Cek? Terima kasih Cek. Oh, bagus nih pertanyaannya. Nah, Sabrina, akun Instagramnya sudah profesional atau masih personal? Professional account yang untuk bisnis gitu ya Cek. Kalau misalkan itu kan Oh, ada yang switch professional account gitu ya. ya. Oke, udah bagus ya kalau sudah di switch untuk professional account. Nah, di professional account itu ada settingan. Kalau yang bisa menyeting komentar. Kalau yang komentarnya menurut Sabrina negatif atau spam, itu bisa nggak ditampilkan kok. Nah, nanti coba diulik ya, diulik di komentarnya itu bisa bisa di hide seperti itu. Nah, untuk kemudian untuk mengganti sebetulnya bisa aja. Nah, Sabrina keluar dulu dari profesional kembali ke personal dulu, akun personal diubah dulu, kemudian baru nanti switch lagi ke profesional ya, karena kalau dari profesional mau masuk personal masih bisa ya, istilahnya menghilang dulu atau mungkin Sabrina bikin akun baru aja. Ya, kalau nggak salah akun Instagram untuk profesional itu paling banyak itu 4 atau 5 deh. Ya, jadi bikin lagi aja baru tapi jangan memberikan nama produk, tetapi misal nama toko atau nama, karena pasti membidiknya adalah wanita kan, cantik yuk gitu kan, yuk cantik gitu kan. Nah, kita juga mencari nama itu yang aneh gitu, sesuatu yang aneh, yuk cantik yuk gitu kan. Nah, yuk cantik itu kan bisa wangi ya, bisa jualan parfum, bisa jualan aksesoris ya, bisa jualan skincare, bisa jualan baju ya, semuanya gitu. Jadi kalau bikin akun ya di Instagram atau di fanpage itu tolong jangan spesifik langsung produknya. Ya, karena nanti kalau spesifik langsung produknya, ketika kita itu macet, mau diversifikasi itu sulit. Gitu Sabrina. Gimana? Baik. Iya, jadi kalau misalkan kita ingin kayak kan kita dropshipper ya, tiba-tiba kayak berubah produk terus lebih baik nama akunnya itu, nama tokonya istilahnya itu yang jangan spesifik gitu ya, Ce? Iya, jangan spesifik karena nanti takutnya ada yang macet gitu ya. Kita masih punya backup produk yang lain. Jadi kita punya diversifikasi gitu loh. Kita nggak bermain di satu produk, tetapi di produk karena yang dibidik adalah sama, wanita usia sekian gitu ya. Nah, kemudian juga namanya tolong tidak spesifik nama produknya.
karena itu merugikan kita, menyempitkan diri kita gitu. Iya, baik Baik, Ce, terima bagaimana Ce kasih. Sabrina? Apakah cukup? Ya, Oke, karena waktunya sudah habis, Ce Mutia, untuk sesi diskusi, maka dicukupkan untuk sesi diskusinya. Selanjutnya, sebelum saya tutup dan akhiri dengan kesimpulan, barangkali ada closing statement dari Ce Mutia, dipersilakan Ce. Oke, saya hanya memberikan bahwa saat ini ya di era revolusi industri 4.0 dan kebetulan juga dengan COVID, kita jangan berhenti belajar ya. Belajar terus ya untuk mencapai goals kita ya. Kalau kita memang tujuannya adalah menjadi entrepreneur ya, belajar terus apa yang mendukung supaya bisnis kita itu sesuai dengan impiannya ya. Jadi jangan berhenti belajar gitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ce Mutia atas waktunya dan ilmunya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyimpulkan pematerian dari Ce Mutia tadi. Ini cukup panjang ya kesimpulannya. Jadi dengan digital marketing kita dapat meningkatkan penjualan dan omset. Jadi kemudian kita juga bisa memperluas pasar ya tentunya, dan mendapatkan keuntungan dengan di rumah saja melalui smartphone atau laptop. Nah, kemudian kita perlu mengetahui terlebih dahulu hal-hal penting dalam mempraktekkan digital marketing. Di antaranya adalah merubah mindset, fleksibel dan terbuka. Kemudian kita perlu tahu juga apa yang dibutuhkan orang saat ini, memahami produk barang atau jasa yang akan kita pasarkan. Kemudian kita juga perlu tahu siapa target pasar kita dan di mana kita dapat berjualan, atau dalam hal digital kita mau memilih media apa yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana cara kita memulai untuk mengimplementasikan digital marketing dan memvisualisasikan produk. Caranya adalah kita perlu kreatif, dan proses kreatif ini bisa diawali dengan riset, kemudian memunculkan inspirasi, dan diimbangi dengan pemikiran yang visioner, kemudian kita berpikir dan menghasilkan desain sebagai bentuk visualisasi dari ide kita. Kemudian tadi disampaikan penjual yang baik itu adalah penjual yang dapat membuat pembelinya melakukan pembelian lagi, dan pembelian lagi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk memvisualisasikan produk, kita bisa melakukan foto produk dan membuat atau merancang konten-konten yang akan kita taruh di media penjualan kita. Nah, konten-konten yang tadi sempat disebutkan, selain foto produk, kita juga perlu poster-poster hiburan, poster-poster tips, testimoni, kemudian kita juga perlu menggunakan hashtag di situ. Dan selanjutnya produk-produk yang bisa dipasarkan adalah diantaranya ada produk ready stock, produk ready to cook, produk ready to eat, dan produk ready to wear. Oke. Selanjutnya kita juga perlu melakukan servis yang baik atau pelayanan yang baik, karena pelayanan juga itu penting banget ya, apalagi di dunia digital seperti ini. Kita sebetulnya cenderung nggak nyaman dengan produk baru gitu ya. Maka dari itu kita perlu mematangkan dan betul-betul mempersiapkan konsep atau strategi digital marketing kita, termasuk dengan visualisasi produk yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ce Mutia. Oke, itu dia kesimpulan mengenai pematerian hari ini, dan akhir kata saya ingin mengutip kata-kata dari Bob Sadino, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan bisnis yang terus ditanyakan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Aji Nusa Bakti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara kali ini telah selesai. Untuk peserta bisa on cam nggak? Kita siap-siap buat foto bersama. Nah, tapi sebelum kita foto bersama,
Ada sertifikat nih untuk pemateri kita, yaitu Ce Mutia Dewi Pramardita, yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana acara ini, yaitu Kang Rudeni Ardiansyah. Baik, kami persilahkan, Kang. Baik, terima kasih MC. Luar biasa sekali ya. Terima kasih pada Ce Mutia sebagai pemateri workshop keempat ini, sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Sebagai apresiasi kami serahkan sertifikatnya. Mohon diterima. Terima kasih Kang Rudi. Terima kasih juga Kang Rudeni, maaf ya, salam kenal ya, bisa kenalnya lewat online. Saya juga terima kasih banyak sudah diberikan waktu untuk memberikan ilmu yang sedikit ini buat adik-adik angkatan saya. Semoga sukses dengan bisnisnya dan sukses juga dengan divisi ini ya. Sangat-sangat membanggakan buat saya gitu ya. Terima kasih, Kang. Baik, selanjutnya ada sertifikat juga untuk moderator kita, yaitu Kang Aji Nusa Bakti, yang akan diberikan oleh Ketua Departemen Bisnis dan Kemitraan, yaitu Ce Fitria Rosalinda. Baik, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih ini untuk Kang Aji selaku moderator yang telah memandu acara workshop kali ini. Berikut adalah sertifikat yang bisa kami berikan. Baik, terima kasih Celinda. Oke. Baik, mungkin habis ini kita akan mendokumentasikan dengan foto bersama ya, Bu. Untuk timnya yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, kepada teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu sebentar. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. Untuk slide 1, akan saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada sponsor kita, yaitu Santika Farm, dan tim support Bayong Farmer Farm, dan My First Meat. Yang terakhir, media partner kita, yaitu Wadah Suku, Bandung Stiker, Mades.id, Sakap Sabrina The Label, Bama.id, CBC Kreasi, Dokimaste, VMR Art, Jasa Konveksi Laiba House, Rela Berkurban, dan Ika Fapet Unpad. Baik, mari kita ucap bersama-sama, Alhamdulillahirobbil alamin. Acara workshop entrepreneurship building minggu keempat telah selesai, maka selesai pula acara workshop ini. Jangan sedih, jangan risau, jangan gundah gulana, karena kalian semua sudah mendapatkan banyak ilmu bisnis dari pertemuan pertama. Dan untuk rangkaian selanjutnya akan diinformasikan oleh panitia yang bersangkutan. Mungkin sampai di sini. Semangat selalu, jaga kesehatan, dan mohon maaf dari Syaira pribadi jika ada salah kata dan salah perilaku. Syaira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia yang bersangkutan. Baik, terima kasih MC. Ya, izin masuk ya. Jadi ada beberapa informasi tambahan sebelum kita live dari ruang Zoom ini tentang rangkaian entrepreneurship building selanjutnya. Jadi saya selaku perwakilan dari panitia ingin menyampaikan informasi berkenaan tentang rangkaian setelah ini gitu. Jadi seperti yang telah diketahui bahwa entrepreneurship building ini itu merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama itu telah kita lalui bersama, yaitu workshop, dari mulai workshop 1 sampai dengan workshop keempat. Nah, sesuai rencana awal, jadi kita akan menuju ke tahapan berikutnya, yaitu ada tahapan kompetisi bisnis. Langsung aja ya, jadi apa sih kompetisi bisnis itu? Jadi kompetisi bisnis itu ini merupakan suatu kegiatan
di mana setelah peserta itu mendapatkan ilmu dan teori, peserta dituntut untuk bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya ilmunya yang telah didapatkan itu dalam membangun suatu bisnis. Jadi peserta diharapkan bisa merencanakan bisnisnya dengan bekal yang telah didapatkan di kegiatan workshop sehingga bisa membangun suatu usaha atau bisnis gitu. Nah, konsepnya itu adalah sebuah perencanaan bisnis atau bisa kita sebut sebagai business plan competition, di mana nanti ada tahapan-tahapannya dalam kompetisi itu tuh, seperti itu. Kemudian perencanaan bisnis ini itu diterapkan dalam sebuah proposal gitu. Jadi nanti akan ada tahapan di mana peserta menyusun proposal bisnis yang kemudian nanti diajukan kepada panitia atau pada juri untuk diberikan pendanaan ataupun diberikan dukungan dalam membangun bisnisnya, seperti itu. Jadi kemudian peserta dari kompetisi ini itu adalah peserta yang telah mengikuti kegiatan workshop, yang mana peserta bisa langsung melakukan registrasi setelah ini, dan sistemnya itu bisa secara individu ataupun secara kelompok. Kemudian untuk yang individu itu 1 orang, untuk yang kelompok itu minimal itu 2 orang dan maksimal itu 4 orang. Lalu dalam kompetisi ini itu ada apa aja sih tahapannya? Nah, jadi pertama itu registrasi. Registrasi itu nanti akan dibuka besok atau setelah ini. Yang kemudian setelah registrasi tersebut, peserta sudah membentuk apakah mau tim ataupun mau individu. Kemudian setelah itu peserta masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penyusunan proposal bersama timnya, dan juga di sana tuh ada yang namanya mentoring gitu, dengan mentor-mentor yang telah kami berikan. Kemudian juga setelah mentoring tersebut nanti akan ada seleksi dulu, di mana dari semua peserta itu akan diambil 5 besar terbaik gitu, baik itu tim ataupun individu. Nah, kemudian nanti 5 besar ini itu akan masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu adalah presentasi bisnis. Nah, jadi nanti mereka itu yang 5 terbaik ini itu masuk ke tahapan presentasi, di mana mereka nanti mempresentasikan apa yang telah mereka susun di proposalnya, seperti itu. Jadi nanti akan ada waktu di mana mereka akan ada pertemuan lagi dengan dewan juri, di mana mereka menjelaskan secara lebih detail untuk bisa membuat juri menerima proposalnya, sehingga bisa kami berikan pendanaan untuk pengembangan bisnisnya di kemudian hari nanti. Nah, kemudian untuk jurinya itu kami berikan dari tim akademisi Fakultas Peternakan Unpad. Kemudian juga waktunya, rentang waktu dari kompetisi ini itu selama 1 bulan, di mana terdiri dari beberapa tahapan seperti tadi disebutkan. Yang pertama itu tadi registrasi dimulai dari besok sampai tanggal 20. Dan nanti akan berakhir pada tanggal 25 atau dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi 3 bulan itu penyusunan sekaligus mentoring, dan 1 bulannya itu adalah penilaian sekaligus presentasi untuk mendapatkan pendanaan. Nah, terus yang namanya kompetisi pasti ada sebuah apresiasi atau hadiah. Nah, yang kami tawarkan itu adalah pemberian modal usaha atau pendanaan. Kami memberikan nominal yang nanti harus disesuaikan pada anggaran dana di proposalnya. Jadi nanti acuan untuk bagian anggaran dana itu adalah dana yang kami berikan gitu. Adapun total hadiah yang kami berikan itu sebesar Rp1.000.000, dan nanti akan diberikan kepada 2 orang juara. Jadi nanti dari semua peserta itu akan dibawa 5 peserta terbaik untuk presentasi, dan kemudian akan diseleksi lagi menjadi 2 peserta terbaik, baik itu tim maupun individu. Kemudian masing-masing pemenang itu kan 2, jadi masing-masing mendapatkan 500.000 dan 500.000 lagi untuk yang satunya. Itu. Kemudian untuk teknis yang lebih detail nanti mungkin bisa diakses di link yang sudah kami berikan nanti pada saat registrasi. Di sana juga bisa diakses panduannya dari mulai persyaratan peserta, kemudian seperti apa sistematika penulisannya ataupun dan lain sebagainya, misalnya timeline-nya ataupun bagian-bagian yang ada di proposalnya. Di sana sudah kami berikan secara lengkap. Jadi bisa diakses saja ketika nanti kami sudah sebar informasinya. Seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya untuk produk dari rencana bisnis yang kita ingin kembangkan itu adalah apa. Jadi produknya itu tidak terbatas hanya produk peternakan saja, melainkan bebas, yang penting bisa bermanfaat dan juga memiliki makna bahwa bisnis itu bisa dijalankan secara kontinu gitu, tidak hanya jangka pendek seperti itu. Mungkin untuk informasi singkat dicukupkan segitu dulu. Di sini sudah ada beberapa anggota dari panitia entrepreneurship building. Mungkin jika memang ada yang ingin ditanyakan, kami sediakan waktunya. Silakan untuk yang mau kurang paham atau ingin bertanya,
Boleh sekarang di sini ada beberapa dari kami yang bisa menjawab. Untuk teknisnya bisa langsung on mic ataupun bisa menulis di kolom chat. Kami berikan waktu.